Semua orang tahu itu masalah, tapi solusinya tuh nggak pernah muncul. Salah satu yang membuat sampah itu bisa tertangani kalau di suatu wilayah, yang pertama adalah infrastruktur politik. Jarang kan kita dengar ada calon kepala daerah atau calon anggota dewan dalam kampanye mau Kampanye pemilu, sampah. wah, saya akan tuntaskan sampah. Nah, nggak ada. Saya tuh udah tahu TPA Piungan mau ditutup permanen itu sejak tahun lalu. Saya tahu ada surat tanda tangan nih, kabupaten kota, 3 kabupaten kota, tanda tangan bahwa mereka akan menyiapkan tempat sementara di wilayah masing-masing. Nyatanya, Belum. begitu Februari, ditutup, kelabakan. Mungkin ini saatnya kita melihat isu sampah itu sebagai politik gitu kan. Kita harus, jangan-jangan selama ini isu sampah, masalah sampah nggak pernah menjadi apa bukan sekedar fisik sampah, nggak pernah beres gitu ya. Karena dia belum disentralisasi menjadi isu politik, ya kan? Betul. Mbak Aziza ini kan udah 6 tahun riset tentang pengelolaan sampah di Indonesia gitu ya. Ini selama 6 tahun nih Mbak, apa sih saripati, apa sih sebenarnya persoalan tata kelola sampah yang kayaknya tiap tahun itu lagi, sampah lagi gitu. Apa sih menurut Mbak Aziza persoalannya Mbak? Ya, dari sepanjang aku riset nih ya, sebenarnya ya masalahnya itu kan tidak menjadi monopoli satu kota saja sebenarnya. Kayak yang sekarang nih di Jogja kan sudah beberapa bulan terakhir krisis karena penutupan TPA Piungan. Tapi sebenarnya memang itu persoalan di hampir semua kota di Indonesia. Tapi ya itu tadi, semua orang tahu itu masalah, tapi solusinya tuh nggak pernah muncul. Atau kalau toh muncul tuh sporadis. Nah, aku tuh kan ngobrol nih dengan beberapa pakar, dengan beberapa praktisi. Jadi salah satu yang menentukan atau salah satu yang membuat sampah itu bisa tertangani kalau di suatu wilayah, yang pertama adalah infrastruktur politik. Maksudnya apa tuh? Atau kalau dalam bahasaku komitmen kepemimpin ya. Infrastruktur politik itu kemudian ada nggak pemimpin di wilayah itu yang punya concern di isu sampah, mau menuntaskan persoalan sampah dan menganggap sampah itu adalah bagian penting dari keseluruhan isu tata kota. Itu perlu. Kenapa? Karena dari situ kemudian muncul infrastruktur kebijakan yang satu, dia akan mengatur bagaimana sampah di kota itu akan dikelola. Dan yang kedua termasuk, ini yang penting nih, mendisiplinkan atau membuat aturan yang bisa mengubah perilaku warga dan juga perilaku pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sampah itu. Dan ini akan terkait juga kemudian dengan yang kedua. Kalau infrastruktur politiknya sudah oke, regulasinya tadi pemimpinnya ada, kemudian ada regulasi-regulasi yang relevan untuk menjawab isu sampah. Terima kasih, Mbak. Itu kemudian yang kedua kan terkait dengan katakanlah infrastruktur ekonomi atau finansial ya. Ngelola sampah itu sepanjang yang saya teliti itu kalau hanya 5 tahun tuh nggak akan profit. Jadi Pemda manapun yang akan mengolah sampah 5-10 tahun pertama itu pasti keluar uang. Pasti keluar uang. Paling sempat tidak, ini nggak ngira-ngira nggak apa ada kisarannya gitu nggak sih? Berapa sih gitu kalau level Pemda itu harus ngeluarin biaya? Surabaya itu nilai investasinya ya untuk membuat waste to energy facility itu sekitar 1 triliun. 1 triliun? 1 triliun. Per tahun atau selama 5 tahun? Itu investasi awal yang ditawarkan kepada pihak ketiga waktu procurement untuk membangun seluruh fasilitas yang ada yang diperlukan untuk tadi mengkonversi sampah menjadi energi. Dan setelah itu pun kemudian seperti yang di Surabaya itu yang dia harus pemerintah Surabaya kemudian membayar perusahaan ini kurang lebih 190.000 per ton untuk mengolah sampah. Dan kalau sampahnya Surabaya itu paling tidak yang masuk ke TPA itu 1.000 ton. 1.000 ton per hari. Per hari. Jadi bisa dikalkulasi aja. Jadi dalam setahun Pemda itu
paling tidak butuh berapa itu ya? Kalau kita ngitung tuh 190 itu tahun pertama, nanti tahun terakhir karena 20 tahun di skema kerjasamanya, mereka akan di harga 220-an. Itu miliaran lah. Yang intinya memang butuh uang. Sementara kalau kita ngomong retribusi sampah, nggak nyampe bayar berapa? Iya, sekilo aja paling kayak cuman 1.000. Berapa? Ya segitu kan. Sekarang turun lagi gara-gara ada sampah impor. Makanya, kan? itu dia. Itu dia. Warga disuruh bayar iuran retribusi 30.000 aja sudah protes kan. Itu padahal tiap hari nyampah gitu. Ya. Jadi bisa bayangkan ini apa namanya tadi politiknya oke, kemudian ekonomi, baru yang ketiga ngomongin teknologi. Nah sekarang ini orang atau Pemda tuh ngomongnya teknologi duluan. Padahal teknologi itu baru bisa muncul, baru bisa jalan kalau tadi yang pertama. Infrastruktur politiknya ada, polisinya muncul, ada. Kekuatan finansial daerah itu muncul tuh baru bisa ngomongin teknologi. Kalau enggak, tunggu aja pasti mangkrak. Mau dibikinin insenerator, mau dibikinin RDF, mau dibikinin gasifikasi, ya, macam-macam lah. Tapi kalau tidak ada dua pertama tadi, mangkrak. Itu akan seperti itu. Mau bikin TPS 3R secanggih apapun, dengan mesin macam-macam. Kalau yang pertama, kedua, ya mangkrak. Sama kemudian yang keempat nih, budaya. Kita ini kan repotnya kita individu nyampah setiap hari, memproduksi sampah setiap hari. Tapi saya yakin hanya sedikit yang menanyakan atau bertanya-tanya, sampahku ini kalau habis dari rumah dia kemana sih? Dan dalam perjalanan kemana itu akan apa saja yang dilalui oleh sampahku? Itu kan nggak kepikir ya, hal seperti itu. Dan ini balik lagi ini kenapa tadi yang pertama infrastruktur politik ya. Jarang kan kita dengar ada calon kepala daerah atau calon anggota dewan dalam kampanye pemilu, saya akan tuntaskan sampah. Nah, nggak ada. Itu. Karena kayaknya menjadi janji yang udah jelas bodong ya. Iya. Makanya itu karena tadi yang keempat tadi soal kultur tadi, kita itu sampah itu tidak menjadi bagian dari kesadaran kita berperilaku ya, sehingga ya sudah laming sampah ya orang apa tuh sampah wes dibuang wes, yang penting, atau kemudian belakangan kalau dalam konteks lebih besar not in my backyard. Asal aku nggak lihat, asal dia di belakangku nggak kelihatan. Ya, sama kan kayak pemerintah Kota Jogja kemarin misalnya mau mengembangkan pengelolaan sampah dengan teknologi RDF ya, refuse derived fuel itu. Tapi karena nggak punya lahan kan mau pinjam punya TPA Piungan, di demo kan. Ya nggak mau, wong sampahnya dari orang kota, yang nyampah orang kota, kok yang mau dapat efeknya orang yang di Piungan, orang Bantul gitu. Akhirnya di demo kan, nggak jadi, nggak tahu ini gimana. Jadi dan banyak ya waktu Sleman mau bikin TPST yang di mana Widomartani atau apa, itu kan juga sempat ditolak oleh warga. Juga. Iya, karena rata-rata kita itu nggak mau kalau ketempatan sampah, nggak mau ngelihat sampah, apalagi dalam jumlah banyak kan, karena kita pasti udah tahu ini. Dan itu kan kadang nggak cuma mempengaruhi visual ya, tapi kan bagaimana dia mempengaruhi air tanah, gitu kan, nanti polusi udaranya juga. Aku tuh kayaknya kalau nggak salah tahun lalu tuh sempat ke TPA Piungan ya, yang aku lihat tuh memang air tanahnya tuh udah banget, nggak kebayang itu beracunnya seperti apa gitu kan. Dan air tanah itu kan berpengaruh pada kesehatan, terus penghidupan kalau misalnya petani mau nanam, gimana mau nanam kalau air tanahnya tercemar gitu kan. Belum Piungan itu sempat loh Mbak, karena air lindinya tidak dikelola dengan bagus, tahun 2018 itu sampai gagal panen sawah. Itu kan sekitarnya sawah ya, sekitar TPA itu belasan hektar lebih sawah tuh gagal panen. Ya gimana orang air lindinya diolah nggak serius, belum treatmentnya belum selesai dia udah dibuang ke sungai, sungainya mengalir jadi irigasi untuk pertanian dengan tadi warnanya hitam itu, ya sudah panennya gagal. Iya.
Tapi ini ada insight menarik juga ya Mbak, yang aku lihat kalau misalnya masalah budaya gitu kan. Karena aku merasa juga sebagai end user nih, sebagai konsumen ya. Karena aku merasa tuh kayak ya mungkin kalau dibilang hidupnya ramah lingkungan banget enggak juga ya lifestyle. Tapi di satu sisi yang lain menurutku itu bukan hanya karena masalah akunya yang nggak rajin ya. Tapi ada beberapa hal yang misalnya ketika udah rajin milah sampah, tapi terus diangkut sampahnya disatuin lagi kan sering terjadi kayak gitu. Betul Atau kalau misalnya mau ini ngolah sampah organik sendiri gitu kan. Mau nggak mau harus punya lahan luas untuk bikin biopori misalnya. Lawang rumahku cilek ngono loh. Harap ngecor neng di ngono kan. Itu loh, kadang-kadang tuh aku pengen apa ya, ada sisi lain kalau misalnya pemerintah udah mulai ngomong ini harusnya budaya masyarakatnya yang nggak nyampah atau harus ngolah sampah mandiri. Aku tuh kayak pengen ngomong bentar dulu gitu. Saya lihat dulu karena misalnya aku sempat lihat observasi di Belanda gitu ya. Di Belanda itu kan fasilitasnya udah bagus ya. Tapi masih ada kok gitu. User-user atau konsumen-konsumen tuh yang nggak milah sampah masih ada gitu loh. Artinya apa? Mau semaju-majunya negaranya, kalau kita mau ngomongin apa menyelesaikan masalah sampah cuman masalah mengganti budaya masyarakat, itu hanya sebagian kecil nggak sih sebenarnya? Tapi gini Mbak, kalau saya misalnya nih budaya masyarakatnya ganti, mau tidak mau itu akan mempengaruhi bagaimana pemangku kebijakan yang bertanggung jawab mengolah sampah ini dalam memperlakukan sampah. Kalau dorongan dari masyarakatnya sudah semakin besar, misalnya tadi protes, kita tuh udah capek-capek milah nih, diangkut dijadiin satu. Ayo dong pemerintah bikin ini pengangkutan yang terpilah juga gitu. Itu kan bisa ya. Tapi paling tidak dan artinya kan ada transfer of knowledge yang selama ini tidak jalan atau berhenti kan. Yang berhenti di level individu yang yang mau aware ya aware, kalau enggak ya enggak, dan itu dibiarkan kemudian. Pemerintahnya atau membuat kebijakannya ya memang karena dari awal dia nggak pernah mikir sampah ini sebagai isu penting. Ya sudah, cara dia memperlakukan ini dalam kebijakan, cara dia memperlakukan ini sebagai isu pun tidak. Kalau nanti disebut tidak serius nanti ada yang ngamuk ke saya. Tapi ya tadi artinya. Tapi ya dengan bukti bahwa tiap tahun selalu ada masalah kan berarti jangan-jangan nih cara-cara yang kemarin masih belum efektif gitu kan. Saya tuh udah tahu TPA Piungan mau itu permanen itu sejak tahun lalu. Saya tahu ada surat tanda tangan nih kabupaten kota, 3 kabupaten kota tanda tangan bahwa mereka akan menyiapkan tempat sementara di wilayah masing-masing. Nyatanya belum. Begitu Februari ditutup, kelabakan. Artinya apa? Selama ini mereka nggak pernah itu nyiapin itu. Ya tadi balik lagi infrastruktur politiknya siap nggak? Karena yang jadi-jadi ya, maksudnya yang hasilnya bagus itu memang diawali dengan komitmen politik itu Mbak. Itu mau nggak mau itu. Dan aku ini benar nggak sih? Ini setidaknya dari apa yang aku baca kalau ngelihat peraturan pemerintah daerah gitu ya Mbak. Tapi aku nggak tahu, aku kan bukan yang meneliti secara spesifik ya dalam hal ini. Tapi kok aku melihat kalau misalnya kita bicara masalah sampah, seringkali itu yang menjadi objek hukumnya yang harus menaati peraturan itu adalah masyarakat. Tapi kok aku nggak pernah lihat kayak perusahaan gitu ya, nggak pernah lihat pengusaha nggak sih? Karena menurutku tuh kadang loh, urusan sampah ini kan bukan hanya urusan di hilirnya juga, tapi masalah produsennya siapa. Contoh paling gampang misalnya sekarang yang lagi rame ya, perusahaan air mineral gitu kan. Itu kan lagi war nih sekarang kan. Dan mereka juga memproduksi kemasan air mineral yang dari plastik dan itu juga nggak bisa nggak bisa dikembalikan ke perusahaannya gitu ya. Aku nggak tahu sebenarnya secara peraturan posisi perusahaan-perusahaan pengusaha ini dalam tanggung jawab mengelola sampah yang diproduksi sendiri kayak gimana sih? Nah kalau yang saya tahu itu Mbak, jadi kita tuh kan undang-undang pengelolaan sampahnya undang-undang nomor 18 ya tahun 2008. Itu sebenarnya undang-undangnya visioner nih. Jadi dia mau menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia itu mulai dari perilaku masyarakatnya sampai ke perusahaan, sampai ke pemerintah. Jadi mulai dikenal kalau pernah dengar Extended Producers Responsibility, ya kan? EPR. Jadi gimana produsen produk dia bertanggung jawab terhadap segala macam sampah yang nantinya akan dihasilkan dari output yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Ya kan? Itu 2008 Mbak. 2008. Tapi kan itu levelnya undang-undang ya. Untuk bisa terlaksana itu kan butuh banyak sekali peraturan turunan kan. Aturan yang mengatakan bahwa
perusahaan beneran nih, kamu harus at least punya roadmap pengelolaan sampah di tempatmu. 2021 baru muncul, Mbak. Setelah berapa tahun tuh berarti? Berapa itu? 13. Iya, 13 tahun. Baru keluar aturan untuk mengolah sampah sendiri oleh perusahaan. Iya, bukan baru roadmap-nya. Roadmap, oke. Itu di pertengahan 2021 itu baru 21-an perusahaan yang ngasih. Itu pun kebanyakan memang multinational company yang menurut saya karena di negara induknya dia sudah mengikuti itu. Nah, EPR ini Mbak, Extended Producer Responsibility, kalau dari ceritanya Mbak Azizah tadi, kan aturan undang-undangnya disusun 2008. Ya. Tapi akhirnya ada roadmap-nya baru 13 tahun kemudian, 2021. Ya, walaupun agak lama, tapi setidaknya lama, untungnya Mbak, ada. Bukan agak ya, lama. Walaupun lama banget gitu ya. Tapi setidaknya untungnya ada roadmap gitu kan. Terus habis itu apa Mbak dari 2021 ini? Saya nggak ngikutin lagi soal itu ya, soal Extended Producer Responsibility. Tapi kalau saya baca di berita, mulai tahun ini ada, nggak tahu apa cukai atau apa, tapi ada komponen bea yang akan dilekatkan pada kemasan minuman. Jadi sekarang nih konsumen kalau membeli minuman pakai botol plastik, itu kita juga membayar mungkin nggak 100-200 rupiah per botolnya, yang itu nanti akan masuk ke kas negara. Oh iya, akan seperti itu. Saya dengar akan mulai diberlakukannya tahun ini, tapi saya belum ngelacak lagi. Sama kayak logika pakai ini dong, kemasan plastik di minimarket gitu nggak nah, sih? Mirip, kalau cuman mau ini pakai, melekat ke bayar. ini. Cuman kan ini ke konsumen ya, bukan ke produsernya. Nah, yang saya juga belum amati selain tadi Extended Producer Responsibility itu kan yang kita belum ada itu ini Mbak, standarisasi packaging. Yang itu nanti akan terkait dengan rantai recycling industry ya. Problem di kita itu karena nggak ada standar. Misalnya kemasan snack aja atau kemasan deterjen, itu kan macam-macam. Ada yang pakai aluminium, ada yang enggak, ada yang aluminium selapis, 2 lapis. Dan itu menyulitkan dalam proses recycling. Nah, kalau yang bagus sih sebenarnya perlu ada standar itu ya, sehingga mau desainnya kayak apa, tapi misalnya bahannya dibatasi hanya di 2. Kalau mau pakai lapisan aluminium yang setebal ini, misalnya kalau mau pakai lapisan plastik tipe ini dan seterusnya. Tapi kan ya itu kan kita berhadapan dengan pabrik besar, kita berhadapan dengan pemodal. Pemerintah tapi harus gitu sih Mbak, nah, menurutku. Iya, makanya yang paling gampang disuruh-suruh siapa? Ya masyarakat. Nah itu. Di situ lah. Tapi kan setidaknya kalau dari pengalaman Mbak Linda ya, Mbak Azizah gitu ya, setelah bertahun-tahun ngurusi sampah, kan selalu narasi dominannya itu adalah tanggung jawab ada di konsumen, tanggung jawab ada di kita gitu kan. Sebenarnya termasuk ini Mbak, bank sampah. Ya. Itu kan didorong nih. Warga didorong, ayo bank sampah di wilayahmu, segala macam. Tapi lupa bahwa bank sampah itu bukan persoalan kita warga milah, disetor, berhenti di bank sampah kan. Bank sampah itu kan nanti akan berhadapan dengan pasar recycling ini ya, recyclable waste ya, yang itu, wah itu dunia yang luar biasa itu. Itu yang kalau bank sampah kecil dibiarkan berhadapan langsung dengan pasar pemain besar gitu kalah. Itu nggak akan sustain. Dan lagi-lagi seperti tadi dengan yang pertama tadi saya bilang infrastruktur politik, keberlangsungan bank sampah di tempat kita ini masih sangat tergantung pada leader, masih tergantung pada siapa yang menginisiasi di level kampung. Tapi kalau nggak ada dananya, lama-lama ya orang capek kan, kecuali mereka yang sangat militan ya, yang saya temukan beberapa tempat. Tapi tadi ini masyarakat didorong. Kalau kita lihat dari sisi jumlah ya, misalnya bank sampah itu dari pertama mulai muncul tahun 2007 di Jogja, kemudian ada regulasinya beneran 2012. Regulasinya itu kan mereplikasi apa yang dilakukan di Jogja sebenarnya waktu itu. Nah, itu memang pertumbuhannya signifikan. Tapi kalau kita lihat dari pengurangan volume sampah masih sangat kecil Mbak. Kurang dari 2%. Meskipun itu bisa jadi satu alternatif ya, tapi kalau saya pribadi
Oke, masyarakat berperan, tapi tolong dong pikirin juga nih setelah dari bank sampah itu pasar perputaran yang di sini tuh mau seperti apa? Ya. Karena kalau sporadis dan saya riset tentang bank sampah itu antar bank sampah pun kadang muncul konflik. Konflik dalam hal ya ini pemerintah kan ngasih ada program nih untuk pengembangan kapasitas bank sampah misalnya gitu. Yang dikasih dana yang itu aja, yang dikenal. Kenapa? Gampang kan? Gampang kalau udah kenal SPJ-nya gampang. Udah ya biasa kan? gitu Dikejar-kejar gampang kan? Logikanya itu aja asal programnya jalan. Akhirnya ya nggak pernah dapat jatah, yang iri kan? Atau misalnya pemerintah datang ngasih bantuan misalnya mesin pencacah plastik nih. Cuma dia lupa mesin pencacah plastik pun itu ada kapasitas. Misalnya dia akan tercapai efisien kalau dalam 1 hari dia bisa memproses sekian ton. Nah kalau bank sampah kecil, nggak mungkin dalam 1 hari itu bisa mengumpulkan sekian ton itu. Mau nggak mau kan dia harus kolaborasi dengan yang lain. Nah kolaborasinya ini kurang difasilitasi. Meskipun belakangan kalau seperti di Jogja itu muncul jaringan pengolah sampah mandiri JPSM. Itu jadi bank sampah di semua kabupaten kota itu berkumpul bikin asosiasi. Kemudian ada di level provinsi. Yang selama ini teman-teman di jaringan pengolah sampah mandiri inilah yang katakanlah memperjuangkan suara pengelola bank sampah ini ke pemerintah. Tapi tadi ya memang kenapa masyarakat yang disuruh yang lebih gampang dibanding nyuruh perusahaan. Ya kan? Iya nggak Mbak? Tapi kayaknya kalau gini-gini terus mungkin kita nggak bisa ekspektasi perubahan ya. Iya. Karena kita belum pernah dengar walaupun belum bisa menjamin juga ketika perusahaannya yang proaktif mereka bisa lebih. Nah ini Mbak tadi kan saya sedang ngomongin IPR nih. Tadi juga saya sempat singgung soal bank sampah juga nih. Nah ini kan terkait nih Mbak Nana juga beberapa tahun terakhir riset tentang circular economy. Nah itu sebenarnya apa Mbak kalau dikaitkan dengan sampah? Apakah sesirkular apa sih yang sudah ada selama ini di sini? Atau prakteknya seperti apa di Indonesia ini Mbak? Oke, sebenarnya kalau awal mulai ya Mbak, kenapa aku tertarik belajar tentang ekonomi sirkular gitu kan. Aku mau flashback sedikit dulu tahun 2006 tuh aku pernah nonton film, judulnya tuh Idiocracy gitu ya. Ini tuh sebenarnya filmnya komedi, tapi komedinya distopia. Nah di film itu diceritakan bahwa nanti trennya orang-orang yang punya IQ rendah itu akan lebih sering bereproduksi, punya anak banyak gitu. Sementara yang IQ tinggi gitu ya karena mereka pinter, fokus sama karir, nggak mau ribet urusan anak, lama-lama memilih untuk punya anak sedikit atau nggak punya anak. Jatuhnya ini film menarik karena dia akan memproyeksi bagaimana di masa depan jumlah populasi itu akan lebih banyak yang IQ-nya rendah dibandingkan dengan IQ tinggi. Salah satu dampaknya adalah diceritakan di film itu tuh sampahnya tuh sampai menggunung gitu. Karena bahkan populasinya tuh nggak tahu cara menumbuhkan tanaman. Yang lucu tuh misalnya mereka menyiram tanamannya itu pakai minuman bersoda gitu. Saking ininya ya intelektualitasnya tidak terjaga gitu. Nah, aku merasa dulu aku nonton film itu kayak nonton film fantasi aja gitu hiburan kan. Itu aja, hiburan aja. Kayak nggak mungkin terjadi gitu kan. Tapi kalau aku nonton sekarang itu kayak nonton film dokumenter gitu rasanya. Terutama yang bagian sampahnya gitu ya. Bagaimana orang-orang tuh kayak bisa ignorant. Padahal mungkin gunungan sampahnya tuh udah depan rumahnya sendiri gitu loh. Nah itu yang membuatku tuh berpikir ini kenapa ya gitu. Masalah sampah ini kenapa ya. Kok kayaknya selalu menjadi isu-isu yang berulang-ulang tiap tahun gitu kan. Terus kayak penanggulannya itu lagi. Dan aku belajar ekonomi sirkular ini awalnya dari situ. Karena ternyata kalau dilihat isu sampah ini kan termasuk satu tahapan dalam aktivitas ekonomi linier. Ekonomi linier itu kan kita mulai dari ekstraksi bahan mentah. Habis itu ada proses produksi. Dari proses produksi kita distribusikan. Habis distribusi kita konsumsi, habis konsumsi kita baru buang. Nah, masalahnya kita udah belajar itu dari zaman berdekade, bahkan ratusan tahun yang lalu kita belajarnya ekonomi kayak gitu kan. Dan ternyata yang terjadi seperti ini. Masalahnya jangan-jangan sampah itu bukan hanya masalah fisik, tapi
cara pikir kita juga udah nyampah sebenarnya gitu. Cara kita melakukan ekonomi itu sangat linier gitu. Ujungnya dari kita ekstraksi berujung jadi sampah. Nah akhirnya aku suka ide awalnya lah ya tertarik dengan ekonomi sirkular itu karena memikirkan secara konseptual gitu. Gimana sih caranya kita mencoba mencari alternatif dari ekonomi linear ini. Ya caranya adalah dengan mempertanyakan bisa nggak sih yang di pembuangan ini kita balikin lagi ke proses produksi. Jadi alih-alih kita mengekstraksi bahan mentah, kita pakai bahan-bahan yang terbuang ini balikin lagi ke proses produksi. Dan menurutku tuh udah ada banyak ya praktek-prakteknya melakukan itu. Dan ini yang membuatku ya kalau boleh dibilang lebih optimis gitu ya sama ekonomi sirkular. Kalau dibandingkan kan literatur tentang ekonomi sirkular dan sustainability itu sering dipakai barengan lah. Berbarengan, bahkan mungkin interchangeable gitu kan. Tapi sebenarnya ada perbedaan penting dari sustainability dan ekonomi sirkular itu. Kalau sustainability dia fokusnya pada perlindungan lingkungan. Bagaimana kita program itu berupaya untuk melindungi lingkungan, melakukan reboisasi gitu ya. Teman-teman dari Greenpeace misalnya berusaha untuk advokasi, tapi tujuannya, ruhnya itu adalah penyelamatan lingkungan. Sebenarnya kalau ekonomi sirkular menurutku adalah bukan isu lingkungannya yang jadi core justru, tapi ekonomi activity-nya. Bagaimana kita bisa mengubah ekonomi activity. Ekonomi activity itu apa? Berarti kan aktivitas yang bisa memberikan keberlangsungan hidup. Dalam hal ini harus ada profitnya juga. Walaupun tujuannya bukan profit maximization ya, tapi setidaknya harus memberikan sesuatu gitu kan, memberikan profit. Nah itu yang menurutku lebih optimis. Kenapa? Karena kayaknya kalau kita bicara tentang economic values itu jauh lebih bisa merakyat, lebih bisa diterima oleh semua kalangan gitu kan. Karena kalau setidaknya ngobrol gitu kan, kita campaign tentang lingkungan, jaga bersihkan sampah, pilah sampah gitu, selamatkan lingkungan. Iming-imingnya kurang ya. Ya, apalagi kalau di konteks negara global south, orang pasti akan mikir mending aku urusan perut dulu dibandingkan uruskan lingkungan gitu kan. Tapi kalau kita bisa bilang, ini aku senang banget ada istilah-istilah tuh yang lagi muncul, dari sampah jadi berkah. Nah, kayak gitu tuh loh. Jadi kita ubah mindsetnya. Hal-hal yang selama ini kamu pandang nggak ada nilainya, itu bisa loh jadikan nilainya. Menurutku itu mungkin bisa jadi konsep atau pola pikir yang lebih transformatif ya. Gitu. Ini ya, Mbak. Nah Mbak, kalau kaitannya dengan tadi ya sampah ya. Kalau kemudian melekatkan nilai ekonomi pada sampah, itu kalau yang saya amati sekarang nih yang terjadi tuh kayak ini loh Mbak, simplifikasi dari ide ekonomi sirkular itu yang harusnya kan mulai dari proses produksinya sampai bahkan selama prosesnya itu pun meminimalisir sampah dan limbah sampai ketika produknya ke end user, ke customer dan balik lagi masuk lagi ke dalam siklus itu. Kalau yang saya tangkap sekarang ini kayak direduksi hanya ke level pilih sampah. Atau hanya pada level recycle. Recycle. Yang itu lagi-lagi tadi seperti Mbak Nana bilang warga, masyarakat yang diminta menjadi ujung tombak. Itu gimana itu Mbak? Kalau disuruh recycle masih recycle aja harganya bisa mahal banget ya gitu. Saya malah dengar cerita lucu nih Mbak. Apa tuh? Waktu itu ada lomba antar bank sampah nih. Ini kejadiannya enggak usah saya sebutkan daerahnya ya. Ini ceritanya dari teman-teman aktivis pegiat lingkungan gitu. Lomba bank sampah. Mengolah produk menjadi sampah jadi produk-produk yang punya daya beli. Yang terjadi karena syaratnya adalah harus ada sampah dari produk A, produk B yang menjadi sponsor. Itu sengaja nyampahnya. Jadi mereka beli dulu banyak-banyak, terus baru diolah menjadi produk itu. Itu kan ironis ya. Jadi itu yang terjadi di lapangan itu seperti itu ketika kemudian direduksi bahwa nilai ekonominya itu semata-mata tadi untuk mengubah sampah gitu. Kayak gitu. Nah itu gimana itu Mbak? Kalau aku tuh selalu ini sih, menurutku hal yang mungkin belum banyak dibicarakan dan perlu banyak dibicarakan dalam ekonomi sirkular. Menurutku tuh sekarang tuh salah kaprahnya adalah ekonomi sirkular itu hanya dimaknai sebagai recycle. Ya, proses bagaimana kita mengubah sampah menjadi barang yang bisa dijual, jadi tas, jadi produk-produk lain gitu ya.
Dan aku dalam hal ini bukan against recycle sih. Recycle itu bagus, tapi sebenarnya dalam ekonomi sirkular ada loh masih banyak prinsip-prinsip R lain gitu. Yang setidaknya dari aku yang pelajari ada 5. Tapi kemarin ada literatur udah berkembang ya, perkembangan ekonomi sirkular bahkan udah 9 gitu prinsip R-nya selain recycle. Tapi kok kenapa kalau kita mengadopsi kebijakan hanya benar kata Mbak Aziza hanya direduksi di level recycle. 4 R yang lain itu masalah rethink, masalah reduce, reuse, repair itu ya. Itu yang menurutku tuh harus lebih sering digaungkan gitu ininya. Apa namanya prinsip-prinsipnya jangan hanya ngomongin recycle doang gitu. Ya karena kalau recycle doang ya yang nggak apa-apa aku tetap nyampah. Toh nantinya bisa jadi uang nih. Artinya itu jadi tidak mengubah rethink kan, tidak mengubah betul, apakah ini berkelanjutan. Nah itu selama ini enggak. kalau Mbak Nana temukan problemnya di mana? Kok ada distorsi atau simplifikasi makna sirkular ekonomi yang harusnya benar-benar sirkular itu menjadi lebih di ujungnya aja gitu. Itu problemnya ada di mana itu sebenarnya? Ini sebenarnya aku harus disclaimer dulu. Tapi setidaknya dari pengalamanku sependek yang aku perhatikan, observasi, gini deh. Kalau kita bicara tentang ekonomi sirkular gitu ya. Di forum-forum seperti apa sih ekonomi sirkular ini dibicarakan atau bisa jadi topik. Nah, setidaknya dari yang aku observasi, ekonomi sirkular ini masih menjadi bahasa yang sifatnya elitis, Mbak Aziza. Jadi aku menemukan ekonomi sirkular ini di level nasional, pemerintahan, kita punya roadmap ekonomi sirkular, aku baca bagus itu roadmap gitu ya. ya. 2000 Bappenas ya yang bikin kan itu? Bappenas. Nah, tapi kalau kita ngomong di level akar rumput, ditanya Anda tahu nggak ekonomi sirkular apa? Kebanyakan nggak tahu. Padahal kan kalau kita mau perubahan ini harus melibatkan semua orang gitu ya. Nah, misalnya contoh pengalamanku, ini yang seringkali menjadi gap-nya. Jadi kita hanya ngomongin ekonomi sirkular di level top down gitu ya, di level atas dan sifatnya abstrak. Padahal ini harusnya dieksekusi di level bawah. Sementara di sisi lain di level-level bawah tuh sebenarnya udah banyak inisiatif-inisiatif untuk pengelolaan sampah. Kayak misalnya aku ngobrol sama kepala sekolah waktu itu dalam acara pelatihan sekolah sirkular gitu kan. Kepala sekolah ini kan juga banyak yang nggak tahu apa sih ekonomi sirkular gitu. Tapi ketika dikasih tahu contohnya, misalnya tadi ya prinsip rethink, reuse, reduce, itu mereka kayak langsung, oh kalau reduce atau reuse aku udah sering pakai. Misalnya contoh meja belajar yang tadinya udah hampir rusak aku perbaikin. Oh, berarti itu ekonomi sirkular ya Mbak gitu. Nah, iya gitu. Nah di situ aku menemukan ada gap nih dalam cara kita membicarakan ekonomi sirkular yang akhirnya menjadi motivasi Mbak Aziza risetku tentang mundane circular economy. Karena aku merasa kalau bisa ekonomi sirkular itu jangan hanya menjadi bahasa orang-orang elit, tapi bagaimana kita bisa membuatnya menjadi bahasa biasa-biasa aja gitu ya. Makanya kita mulai kajian yang mundane circular economy itu. Iya. Nah itu Mbak, kalau dari pengamatan Mbak Nana nih, kalau bahasa pemerintah ke produsen misalnya, dalam logika sirkular ekonomi itu yang selama ini yang terjadi seperti apa? Apakah tadi extended producer responsibility itu menjadi bagian dari itu atau adakah hal yang lain yang selama ini menjadi tadi untuk memaksa perusahaan-perusahaan itu menggunakan atau mengadopsi logika ekonomi sirkular ini? Kalau yang aku lihat ya Mbak Aziza, mungkin sependek yang aku tahu, aku memang belum banyak membahas melihat dari level intergovernment agency-nya seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya aku lihat selama ini kalau ekonomi sirkular itu masih dikaitkan dengan blue economy, green economy. Kalaupun dia turun ke bawah tuh setidaknya yang aku observasi mentok-mentoknya di level UMKM, jadi komunitas gitu ya. Which is menurutku itu hal yang cukup positif gitu ya. Udah ada upaya untuk menerapkannya gitu kan. Cuman memang yang perlu menjadi masalah tuh sekarang adalah atau perbincangan lebih lanjut adalah ini. Kita ngomongin ekonomi sirkular, tapi seolah-olah ini kayak semacam mata pelajaran aja gitu. Nggak ada sense of crisis-nya. Gitu loh Mbak Zita yang aku tangkep ya. Kayak jadi ngomongin ekonomi, kayak aku misalnya ngasih pelatihan tentang ekonomi sirkular gitu ya. Ya udah habis pelatihan, balik lagi ke business as usual gitu. Nah aku nggak tahu sih kalau dari Mbak Zita sendiri gitu ya.
ini sense of crisis di masyarakat nih gimana sih menurut Mbak Aziza? Udah ada sense of crisis belum sih? Kan udah banyak tuh bencana-bencana yang terjadi karena kebakaran di TPA, itu kan beritanya bahkan ada yang korban jiwa karena di apa namanya di TPA-nya bukan kebakaran ya, ini ya apa namanya longsor ya? Kebakaran. Jadi kalau sampah ditumpuk, sementara karakter sampah di Indonesia atau di negara berkembang pada umumnya itu kan didominasi sampah basah ya. Yang itu kalau ditumpuk lama-lama akan membentuk gas metan. Dan di musim penghujan itu rawan banget gasnya meledak. Saya nggak tahu ya, ada mungkin proses kimiawi antara gasnya dengan hujan atau bagaimana. Tapi rawan meledak dan itu penyebab kebakaran. Yang di Bali itu di TPA Suwung itu sampai berapa minggu itu. Terus yang di mana Sarimukti di Bandung itu banyak sekali waktu itu 2 minggu 3 minggu kebakaran dan ada di banyak tempat lain di TPA-TPA Indonesia yang masih menggunakan metode tumpuk itu kebakaran karena itu sebenarnya karena karakter sampahnya kita itu memang kalau ditumpuk akan menghasilkan gas. Nah, sense of crisis nih Mbak, saya justru pengen bertanya nih sama Mbak Nana nih, apa yang berubah dari Mbak Nana sebagai warga Jogja dalam katakanlah 6 bulan terakhir sampai 1 tahun terakhir ketika krisis sampah mulai menguat di Jogja nih. Oh, aku udah cerita nih Mbak, tapi agak personal nggak apa-apa ya. Ya kan karena menurutku ini menunjukkan ada perubahan. Jadi ini aku sama sama suami di rumah itu kita punya agama yang berbeda gitu ya. Kalau aku tuh pro sama ekonomi sirkular, lingkungan segala macam. Suamiku termasuk yang agamanya realistis gitu. Ngapain sih ngurusin sampah gitu. Nah, tapi aku mau cerita dari pengalaman suamiku, akhirnya dia mulai peduli, tahu nggak kenapa? Bukan karena aku sebagai istrinya ngebawelin, tapi karena merasakan sense of crisis itu tahun lalu. Waktu TPA Piungan ditutup, nah itu kan sampah di rumah lama banget nggak diambil kan, itu sampai berminggu-minggu gitu kan, berminggu-minggu nggak diambil, termasuk di tempatku juga gitu. Yang akhirnya apa? Akhirnya bau, sampahnya numpuk depan rumah. Berarti banyak belatung pula kan? Iya, belum habis itu hujan segala macam kan. Jadi kayak udah udah coba berbagai cara tapi tetap aja baunya tuh nggak bisa hilang. Di situ suamiku baru ngerasa, aduh gitu. Ini kok nggak diambil-ambil, saya awalnya ngeluh kan. Aduh nggak diambil-ambil sih. Lama-lama jadi bau dan baunya menyemari masuk ke rumah lagi. Udah gitu angin. Bau. Terus yang kedua apa? Kita lihat masyarakat di sekitar mulai kebiasaannya bakar sampah kan. Dan aku punya anak kecil di rumah. Itu suamiku marah-marah ketika ada tetangga yang bakar sampah, asapnya masuk rumah. Di situ tuh. Jadi krisisnya tuh harus di rumah level kayaknya. Harus di level ini banget, rumah tangga kayaknya baru mau kita berubah. Mungkin kalau belum pernah ada nih ya. Kalau belum pernah ada kita harus nih bikin survei. Berapa orang yang mau mengubah dengan sadar cara pandangnya terhadap sampah pasca krisis di Jogja. Iya, menarik itu. Saya yakin nggak banyak Mbak. Saya yakin nggak banyak. Kenapa? Saya tuh baru balik ke Jogja kan akhir September. Yang langsung lihat sampah gitu kan. Terus sepanjang selokan Mataram yang saya lewati, itu tumpukan kan di mana-mana. Warga udah bikin spanduk, kami doakan yang buang sampah di sini miskin 7 turunan, ya apalah macam-macam yang intinya mengutuk perilaku nyampah itu. Cuman ya artinya kan yang kita lihat masih banyak orang yang tidak punya, kita sedang dalam fase krisis sampah sehingga kita perlu mengubah cara kita memproduksi sampah misalnya. Saya nggak yakin ada banyak perubahan. Saya mau jadi bagian penting dari upaya mengurangi produksi sampah saya pribadi dengan cara beli takjil, bawa wadah. Berapa orang yang seperti itu? Beli sampai di rumah, kemudian atau masak di rumah, sampah yang basah diolah sendiri. Tadi Mbak Nana pernah ribet ya. Saya kira pilihan teknologinya itu yang paling sederhana sampai yang canggih itu sudah banyak sebenarnya. Kalau kita kita mau mencari ya. Di Surabaya itu berhasil modelnya hanya pakai kardus Mbak. Diapain kardus? Model Takakura namanya. Ini pengembangannya dari Jepang ya. Itu nama orang Profesor Takakura. Jadi awal-awal tahun 2000 itu kan
di Surabaya ada krisis sampah. Cuma di sana itu berhasil diangkat sehingga isunya itu bisa menggulingkan wali kota. Wow. Ya tentu saja sebenarnya ada sisi yang lain ya. Cuman pinter itu lawan politik wali kota tuh mainnya dengan isu sampah karena tadi orang tuh sebenarnya ketika dia mencium bau sampah dan melihat sampah yang berantakan itu kan sebel kan, akhirnya digerakkan demo berhari-hari itu di kantor DPRD, di kantor wali kota. Ya akhirnya impeachment. Saya kira itu satu-satunya impeachment karena kasus sampah ya, makanya yang di blow up kan kasus sampahnya. Tapi kemudian dari situ mereka bikin pemerintahnya kerjasama nih dengan pemerintah kota Kitakyushu, salah satu kota di Jepang, untuk mengembangkan pola pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, berbasis komunitas. Nah salah satu awal diperkenalkan itu yang namanya kardus kompos. Jadi itu modelnya pakai kardus, dikasih alas koran, kemudian memang ada penggunaan kayak tanah dan segala macam itu ya, sampah-sampah kering, daun, dan itu nanti dicampur dengan sampah basah yang dihasilkan dari rumah. Ya memang ribetnya itu harus dicacah atau harus dibuat potongan kecil-kecil ya. Sampahnya. Jadi misalnya ada gagang brokoli nih, kita harus mau nih motong-motong kayak gitulah. Oke. Tapi itu bisa. Dan kemudian ada mekanisme sanksinya kalau nggak mempraktekkan itu seperti apa. Ada piloting, ada pilot projectnya. Dan yang saya kira mungkin perlu dilihat oleh daerah lain, kalau kita lihat Surabaya itu mereka punya yang namanya kader lingkungan. 1 RT 2 itu awalnya voluntarily, dulu diamnya dari PKK ya. Terus mereka di training, ini loh cara bikin membuat kompos di rumah kayak gini. Kalau sudah jadi kompos cara makainya kayak gini, yang hal-hal seperti itu. Kalau milah sampah milahnya seperti ini. Dan itu ternyata bisa Mbak. Nah yang saya rasakan kalau di Jogja ini, mungkin karena saya nggak tahu juga atau bagaimana, saya pengen berhusnudan ya. Mungkin saya yang nggak tahu sebagai orang yang baru pindah, bahwa sebenarnya transfer of knowledge soal bagaimana mengolah sampah dan kemudian membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kita perlu loh berpartisipasi dalam mengolah sampah itu sebenarnya sudah ada. Cuman saya nggak tahu. Tapi lagi-lagi lihat fakta nih, itu tidak mengubah apapun. Cara penjual membungkus makanannya itu nggak berubah. Pembeli juga nggak berubah. Jadi ya akhirnya sama. Kalau kita lihat di TPA Piungan volume sekarang kan udah tutup ya. Dia sekarang hanya menerima 200-400 ton. Tapi sebelum ditutup permanen sudah mulai krisis. Tidak ada perubahan volume sampah Mbak. Jadi reduce tuh nggak ada sama sekali. Kalau saya pribadi beli bakso aja saya bawa kontainer. Sampai bingung, sampai komentarnya penjualnya, Mbak kalau semua orang kayak Mbak ini berarti kulo akeh. Itu sampai, tapi memang ribet sih, kitanya ribet, cuman ya itu tadi gitu. Apalagi kalau belinya sekalian pulang kantor lupa nggak bawa gitu. Nah sekarang kembali lagi ke best practice tadi Mbak, kok ada daerah yang bisa dan ada daerah yang enggak. Di Jogja ini kebetulan Sabtu lalu saya main dengan beberapa mahasiswa itu ke Desa Panggung Harjo di Bantul. Ini salah satu desa, kebetulan desanya ini tahun 2014 juga jadi desa terbaik nasional ya. Dan ternyata sudah mempraktekkan pengolahan sampah dari desa itu sejak tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi mereka punya TPS, mereka olah sampah sendiri sehingga prinsip mereka sampah warga desa selesai di desa. Nah itu jalan, sampai hari ini jalan. Bahkan pasca TPA Piungan ditutup, mereka bukan dititipi ya, banyak instansi termasuk perusahaan dan juga hotel dan rumah sakit yang minta mereka mengolah sampahnya. Dan sekarang ini tim di desa itu, kelurahan sedang menjadi bagian dari tim pemerintah Kabupaten Bantul yang mau merancang desain pengolahan sampah untuk Kabupaten Bantul. Cuma kan ya tadi, nutupnya di sini, timnya baru jalan. Dan mungkin baru akan dibuka akhir bulan ini. Itu uji coba sekitar 100 ton per hari. Lagi-lagi nggak ada, ya
Tapi levelnya tuh di level RT RT nggak? Desa tadi ini. Kan denger desa. Desa tuh sampai bikin aplikasi pasti angkut itu untuk melayani tadi pengambilan, mencatat berapa kilo, dan mereka tadi yang infrastruktur politik itu sebenarnya bahasanya Pak Lurah yang saya pinjam ya. Itu mereka bikin sampai ada semacam punishment. Jadi pelanggan kalau milah sampah dia hanya membayar yang tidak terpilah itu per kilonya berapa itu. Sementara sampah yang dia pilah itu ada 2 atau 3 plastik, kertas sama sampah basah itu dihargai. Kalau sampah basah enggak, tapi pasti diangkut. Yang plastik sama kertas tuh dihargai sesuai harga pasar pada waktu itu. Tapi warga yang nggak mau milah, retribusinya 2 kali lipat. Oh, oke. Dan mereka punya database ini Mbak, untuk melihat perubahan perilaku loh. Siapa yang awalnya nggak mau milah sehingga retribusinya tinggi, dengan rumah tangga yang sekarang mau milah sehingga retribusinya kecil dan mereka dapat penghasilan dari memilah sampah itu. Mereka punya recordnya. Dan itu bekerja nggak logika punishment gitu ketika? Bekerja. Oke. Kecuali untuk orang yang sangat. Karena kan ada orangnya kayak udah nggak apa-apa mending bayar aja mending bayar 100.000 ya. Itu gitu orang kelas kan. menengah ke atas itu rempong nggak mau ngurus. Menengah ngehe jangan-jangan ini. Itu menengah ngehe itu mah begitu aja. Sorry ya kalau menengah ngehe nih. Cuma tadi karena kan memang retribusi sampahnya itu sebenarnya terlalu murah ya. 1.000 per kilo. Iya. Murah banget. Ya udah, aku punya uang 300.000 ini per bulan untuk apa? Udah kilo. Saya nggak usah. Udah nggak harus mikir kan. Nah, jadi tetap masih ada Mbak perilaku kayak gitu ya. Wong yang best practice dari 1000-an kakak itu yang mau ikut milah, mau ikut bergabung sih baru sekitar kemarin lupa 35-40%. Jadi sebenarnya isu sampah ini juga isu kelas sosial ya. Bisa jadi. Nah, karena kalau dilihat dari pekerjanya juga kan banyak yang pekerja informal justru. Betul. Yang lebih ini. Paling manajernya aja kan yang punya pengetahuan tentang teknologinya segala macam. Tapi yang di ujung tombak kalau yang di Bantul itu memang warga sekitar sama mereka juga mempekerjakan ini Mbak ODGJ. Oh iya. Orang dengan gangguan jiwa. Dipekerjakan kerjasama untuk dengan dinas sosial. Sorting. Ya. Oh, oke. Sorting dan dibayar mereka. Oke. Dibayar, terus yang milah sampah juga dibayar per kilo yang dia pilah gitu. Jadi itu yang di level desa ya, yang sebenarnya bisa direplikasi tempat lain. Cuma kalau kecenderungan di tempat lain itu yang dipikir teknologinya dulu. Ketika misalnya konferensi pers nih, bukannya ini loh kebijakan yang kami siapkan, ini loh mekanisme reward and punishment yang kami siapkan untuk mengajak warga, tapi enggak kan? Yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sleman investasi 1, sekian untuk membuat miliar untuk sistem kayak gitu. Yang dikedepankan itu. Padahal tadi meskipun teknologinya semaju apapun, tapi kalau kemudian kulturnya nggak berubah, political leadernya nggak ada, kapasitas fiskalnya nggak muncul, ya sudah, itu nggak akan berjalan ini. Nah, tadi saya cerita ini Mbak, ada beberapa daerah yang sudah berhasil mengolah sampah. Ada nggak dari hasil riset Mbak Nana, daerah atau apa yang sudah berhasil mempraktekkan ekonomi sirkular secara ya parsial paling tidak, atau justru malah sudah utuh ya dari produksi sampai konsumsi dan balik lagi ke produksi Mbak? Ya kalau aku perhatikan ya riset ekonomi sirkular itu sebenarnya di UGM kita tuh udah punya banyak dosen-dosen, akademisi-akademisi yang fokusnya tuh tentang ekonomi sirkular. Dan ini di berbagai fakultas sudah ada gitu sih. Jadi aku kebayang tuh asik juga ya kalau kita bisa melihat ekonomi sirkular ini sebagai kajian yang interdisiplin. Tapi setidaknya dari riset yang aku jalanin Mbak Aziza, setidaknya 3 tahun ke belakang, ada inisiatif namanya Indonesia Green Principle Awards gitu ya. Yang sebenarnya menjadi inspirasiku untuk melakukan kajian tentang mundane circular economy tadi. Karena kan mundane circular economy itu berusaha menjembatani bahasa bagaimana ekonomi sirkular itu didiskusikan di level elit dan bagaimana dia dipraktekkan di level akar rumput. Nah, aku melihat
inisiatif Indonesia Grand Principal Award ini sebagai satu upaya untuk menjembataninya. Sebenarnya ini apa sih? Dia ini pendampingan IGPA, IGPA. Ini siapa anunya? Pemerintah atau komunitas? Iya, sebenarnya inisiatornya itu salah satu dosen kita juga ya, almarhumah Sriza Nur Arfani gitu ya, bersama Ibu Junita Arfani juga gitu ya, yang mendorong perubahan itu dimulai dari agensi sekolah gitu. Jadi kita bagaimana, jadi IGPA ini menjaring gitu ya kepala-kepala sekolah untuk melakukan transformasi sekolah sirkular. Dan aku pikir aku sangat setuju dengan ide ini. Kenapa isu pendidikan itu penting, ya kan? Karena pendidikan itu investasi yang sifatnya intergenerasional. Apa yang kita tanamkan sekarang ini untuk 20-30 tahun ke depan gitu. Nah, aku melihat IGPA ini menjadi salah satu praktik baik. Kenapa? Karena tujuannya itu pertama kita mengumpulkan kepala sekolah gitu ya, dan kepala sekolah ini kita ajak bersama-sama untuk diskusi tentang ekonomi sirkular gitu kan. Jadi bukan hanya kita menjelaskan, tapi kita juga minta mereka membuat program masing-masing, karena yang tahu konteks sekolah masing-masing kan mereka, apa yang mau dimulai perubahannya. Tapi yang kita tekankan kalau bisa ada di prinsip 5R. Jadi nggak hanya recycle, tapi juga prinsip 5R yang lain gitu. Reduce, reuse, repair, dan recycle. Dan ternyata kalau ngomongin 5R ini memang betul. Recycle tuh yang paling mahal. Karena kan mereka nggak punya teknologi untuk melakukan recycle. Tapi mereka juga bisa melakukan 4R lain kan dalam transformasi sekolah sirkular. Dan sekarang ini IGPA ini inisiatifnya udah mengumpulkan 68 kepala sekolah di Indonesia. Lumayan banyak Mbak, ini udah baru berjalan 2 tahun, udah menjaring 68 sekolah gitu ya. Yang menurutku ini bisa mudah-mudahan efeknya tuh eksponensial gitu. Jadi nanti dari 68 sekolah nanti bisa menjadi 120, langsung berkembang lagi. Dan ini kan baru level kepala sekolah. Satu sekolah itu bisa siswanya 500, ada bahkan yang besar itu bisa 700. Jadi 68 kali 500 itu udah yang 30.000 orang yang kita coba di IGPA ini diajak diskusi lah gitu ya, terpapar dengan diskurs ekonomi sirkular ini. Jadi menurutku itu salah satu praktek baiknya bagaimana sebenarnya kita perlu membumikan bahasa ekonomi sirkular ini menjadi praktek sehari-hari gitu. Mengubah perilaku tadi. Iya, dan kadang tuh kepala sekolah sebenarnya juga missingnya. Mereka udah mempraktekkan ini kayak ngajarin siswa untuk bikin mengolah sampah plastik gitu ya, udah ngajarin, tapi mereka nggak tahu bahwa itu bagian dari ekonomi sirkular. Mereka nggak tahu ini bagian dari prinsip R yang mana ya. Gitu. Ketika aku memperbaiki meja belajar, kursi belajar, ini sebenarnya bagian dari ekonomi sirkular ya. Nah kayak gitu-gitu tuh loh. Karena kan sesuatu yang kita lakukan tapi dengan kesadaran itu kayak lebih lebih impactful gitu ya, lebih berkelanjutan dibandingkan hanya lakuin aja. Karena yang menarik gini Mbak, sorry saya jadi ingat. Kita tuh sebenarnya sebagian besar sudah mempraktekkan ekonomi sirkular, repair tadi. Iya. Ya karena, tapi ini beda alasnya bukan untuk lingkungan, karena alasan ekonomis kan. Baju daster itu mulai dari dipakai bagus, lubang jadi keset. Nanti jadi apa lagi? Itu kita praktekkan itu sebenarnya. Iya, tapi kan itu dia ekonomi sirkular. Harus ada ekonominya betul. memang kan. Oke. Iya. Oke deh. Itu sih Mbak Aziza. Makasih Mbak Aziza ngobrol-ngobrolnya. Aku pikir ini ada banyak banget ya yang sebenarnya bisa dibahas, tapi setidaknya kadang kan selalu pertanyaannya gini, orang Visipol kok ngomongin sampah sih? Saya tuh riset ditanya, dari mana backgroundnya? Visipol gitu kan. Kenapa mau sampah? Tapi kalau aku menangkapnya gini sekarang, justru mungkin ini saatnya kita melihat isu sampah itu sebagai politik gitu kan. Kita harus, jangan-jangan selama ini isu sampah, masalah sampah nggak pernah menjadi bukan sekedar fisik sampah. Nggak pernah beres gitu ya. Karena dia belum disentralisasi menjadi isu politik, ya kan? Betul sekali. Kita tuh pengen banget gitu, keinginan yang angan-angannya gitu. Nanti kalau misalnya kampanye paslon gitu ya, ngomonginnya isu sampah gitu kan. Kalau lebih serius ngomongin sampah gitu kan. Tapi kayaknya ada yang berani nggak ya? Ini kan dalam waktu dekat nih beberapa daerah akan pilkada nih. Yuk kita amati nih. Bagus, benar-benar. Dan aku sih optimis ya. Jadi nanti kalau ada paslon pilkada gitu ya, yang pakai isu sampah, nah itu bisa jadi indikator bagus. Walaupun baru ngomong ya. Baru ngomong lah. Paling nggak
Ada sesuatu yang dia pikirkan di level di timnya dan itu kemudian disampaikan ke publik kan. Nanti Mbak Aziza siap jadi ini tim kampanye. Oke deh Mbak Aziza. Oke. Makasih ya Mbak Aziza. Terima kasih juga Mbak Nana, ngobrolnya seru. Seru.